Halo, how are you today? Kali ini berjumpa kembali dengan saya Mr. M yang akan menjelaskan tentang materi yang lainnya dalam bahasa Inggris. Apa itu? Kalimat menyatakan sudah atau belum. Istilah dalam bahasa Inggrisnya itu present perfect tense. Contoh kecilnya, saya sudah makan, teman-teman kita belum datang, kami belum mengerjakan PR, pintu itu belum kami kunci, dan yang lainnya. Seperti apakah untuk menyatakan sudah atau belum dalam bahasa Inggris, yang istilahnya dalam bahasa Inggris disebut dengan present perfect tense, dan kalimat ini pun sering kita gunakan. Ya, semoga dengan penjelasan ini kalian seluruhnya bisa menggunakannya dan bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar untuk menyatakan sudah atau belum. Ya, baiklah, sekarang ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tenses yang lain dalam bahasa Inggris yang disebut dengan present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang terjadi di masa lalu, tetapi efeknya masih dirasakan sampai sekarang. Agak sulit yang memahaminya ya. Atau mudahnya gini, kalimat yang digunakan untuk menyatakan sudah atau belum, seperti saya sudah makan. Nah, bahasa Inggrisnya seperti apa? Nah, ini kalimat seperti ini disebutnya present perfect tense. Dia belum mengerjakan PR. Nah, ini menyatakan sudah dan menyatakan belum. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini dalam bahasa Inggris, itu menggunakan tenses yang disebut dengan present perfect tense. Ya, sekarang kita perhatikan pola atau cara untuk membuat kalimat yang menyatakan sudah atau belum. Nah, pertama kita atau saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat menyatakan sudah. Caranya yang pertama subjek, have atau has, kata kerjanya adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb free, setelah itu objek. Subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, setelah itu ada yang menggunakan have, ada yang menggunakan has. Tentunya have atau has ini tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, kita gunakan have. Kalau subjeknya he, she, dan it, kita gunakan has. Contohnya seperti ini. Saya sudah makan siang, maka bahasa Inggrisnya I have, jangan I has. I have eaten lunch. Kamu sudah minum obat kamu. You have drunk your medicines. Mereka sudah menonton film itu. They have watched the movie. Dan kami sudah membaca novel tersebut atau novel itu. We have read the novel. Read sama read, ini kebetulan bentuk kata kerja pertama dan ketiganya sama, hanya membacanya saja atau pengucapannya saja atau pronunciation-nya saja yang berbeda. Jadi we have read the novel. Contoh yang berikutnya penggunaan has. Nah, ketika subjeknya he atau she atau it, maka tuh kata bantunya adalah has. Jadi dia sudah mengerjakan PR-nya. He has done his homework. Jangan menggunakan have. Dia sudah mencuci pakaian-pakaiannya. She has washed her clothes. Nah, ini kalimat yang terakhir. Hewan itu, katakanlah ini hewan it, pengganti hewan. Nah, sudah tidur. Baik hewannya kucing, atau hewannya anjing, atau hewan peliharaan yang lainnya. Nah, it has slept. Nah, seperti ini. Ini berarti seluruhnya adalah kalimat menyatakan sudah. Caranya seperti ini. Di kalimat-kalimat sebelumnya kan saya menjelaskan tentang bagaimana menyatakan sedang, dalam bagaimana menyatakan aktivitas keseharian. Nah, sekarang ini saya jelaskan bagaimana cara mengungkapkan suatu kalimat menyatakan sudah. Nah, caranya yang intinya yang harus diingat adalah ada have atau has dan kata kerjanya harus kata kerja ketiga.
Sekarang saya akan melanjutkan bagaimana caranya untuk menyatakan belum. Untuk menyatakan belum, polanya atau caranya subjek, have atau has, sama seperti tadi. Lalu menambahkan not. Setelah itu verb 3 atau kata kerja ketiga, dan setelah itu objeknya. Jadi perbedaannya antara sudah atau belum. Kalau belum itu menambahkan not setelah have atau has. Contohnya, saya belum makan siang, berarti I have not eaten lunch. Kamu belum minum obat kamu, you have not drunk your medicines. Mereka belum menonton film itu, they have not watched the movie. Dan kami belum membaca novel tersebut, we have not read the novel. Nah, seperti itu perbedaannya, yaitu untuk menyatakan belum kita menambahkan not setelah have atau setelah has. Ya, contohnya yang he, she, it. Dia belum mengerjakan PR-nya, berarti he has not done his homework. Dia, cewek ini ya, belum mencuci pakaiannya, she has not washed her clothes. Dan hewan tersebut belum tidur, it has not slept. Mudah kan? Jadi perbedaannya kalau menyatakan belum ditambahkan not setelah have atau has. Ya, baiklah, berikutnya bagaimana cara untuk membuat kalimat menyatakan sudah atau belum dalam bentuk kalimat tanya dengan kata lain menanyakan sudah atau belum. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Apakah bapak kamu sudah pulang? Apakah kamu sudah mengerjakan PR? Dan sebagainya. Nah, bagaimanakah cara membuat kalimat-kalimat tersebut dalam bahasa Inggris? Nah, caranya atau polanya, have atau has itu diletakkan di depan sebelum subjek. Kalau tadi menyatakan sudah subjek baru have atau has, sekarang apabila kita ingin bertanya apakah sudah, have atau has-nya diletakkan di depan atau sebelum subjek. Bisa dimengerti? Atau lengkapnya kita perhatikan. Nah, ini have atau has di depan, setelah itu subjek, setelah itu baru verb 3, kata kerja ketiga, dan objek. Dengan kata lain, ketika kita ingin bertanya apakah saya, apakah kamu sudah, apakah mereka sudah, apakah kita sudah, atau apakah dia sudah. Nah, ini have-nya atau has-nya diletakkan di depan. Kalau tadi I have, sekarang have I, have you, have they, have we, atau has he, has she, has it. Seperti itu. Nah, kata kerja tetap posisinya. Jadi ditukar tempat antara have dengan subjeknya atau has dan subjeknya. Jadi kalimatnya menjadi have I eaten lunch? Have you drunk your medicines? Have they watched the movie? Have we read the novel? Ini artinya apakah saya sudah makan siang? Apakah kamu sudah minum obat kamu? Apakah mereka sudah nonton film tersebut? Apakah kita sudah membaca novel tersebut? Lalu yang berikutnya penggunaan has. Has-nya juga di depan ya. Apakah dia sudah mengerjakan PR-nya? Has he done his homework? Apakah dia sudah mencuci pakaian-pakaiannya? Has she washed, ya, has she washed her clothes? Atau apakah hewan itu sudah tidur? Has it slept? Seperti itu. Mudah kan? Ya, semoga dengan penjelasan singkat ini, baik menyatakan sudah, menyatakan belum, atau bagaimana cara membuat kalimat tanya menyatakan sudah atau belum, bisa dimengerti dan bisa kalian praktekkan ketika kalian ingin mengungkapkan kalimat-kalimat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya, Mr. M, Mr. Mulyadi, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.